Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak memujinya atas limpahan nikmat dan karunia yang telah kita terima sampai saat ini. Setidaknya pada saat ini telah berkumpul 4 nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, nikmat Islam, dan yang kedua nikmat iman. Tanpa nikmat ini enggak mungkin atau Allah enggak akan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak bisa duduk berkumpul di majelis ilmu ini. Dan yang ketiga yaitu nikmat kesehatan, yang tentunya kita berkumpul di majelis ilmu ini dengan keadaan badan yang sehat walafiat. Dan yang keempat yaitu nikmat waktu luang. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita Allah memberikan waktu longgar kita untuk menuntut ilmu syar'i. Dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu nantinya akan diberikan 4 tambahan nikmat di antara nikmat-nikmat yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Selepas kita ngaji nanti, kita akan mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat ketenangan. Akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang mulia, yaitu malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jikapun kita bekerja di salah satu perusahaan di mana kita di dalam forum rapat besar yang di situ dihadiri oleh jajaran petinggi-petinggi yang lain, para pemegang saham. Lalu direktur utama kita, yaitu pemimpin atau bos kita, menyebutkan nama kita, bahwasanya kita adalah karyawan terbaik pada bulan ini. Tentunya kita merasa senang dan gembira. Lantas bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita di hadapan para malaikat? Karena kita ngaji, karena kita menuntut ilmu di majelis ilmu. Tentunya kita sangat-sangat bergembira. Jika saja nama kita disebutkan oleh para pemimpin yang notabene beliau ini adalah manusia, sedangkan kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini, tentunya kita sangat-sangat bergembira. Ini adalah 4 tambahan nikmat yang akan kita dapatkan tatkala kita bermajelis ilmu. Tentunya ada nikmat yang lain, yaitu nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat bertambahnya hidayah, nikmat bertambahnya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Semoga rasa syukur kita yang kita panjatkan di setiap harinya menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya, meskipun kita tahu bahwasanya rasa syukur kita tidak akan mampu untuk menembus semua kenikmatan yang telah kita terima. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita dan guru kita. Cukuplah apa yang beliau katakan, cukuplah apa yang beliau ajarkan kepada kita dan sampai kepada kita, itu kita amalkan. Dan semoga usaha kita berupa mengamalkan sunnah-sunnah beliau menjadikan kita golongan yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas sebuah tema yang insyaallah pembahasan ini akan berlanjut di pertemuan berikutnya di akhir bulan insyaallah. Yaitu kami akan membahas sebuah risalah, sebuah kitab yang berjudul Agar Doa Dikabulkan, yang mana karya ini disusun oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani, yang mana beliau ini adalah seorang ulama yang menyusun kitab yang namanya Hisnul Muslim.
Ya, seperti kita tahu kitab Hisnul Muslim ini membahas tentang doa keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sedangkan kitab yang akan kita bahas kali ini akan membahas tentang seperti apa sih doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syaratnya? Apa pantangan yang harus kita hindari agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kami membahas tentang pasal pertama, harapan kami pada pembahasan kali ini kita bisa mengilmui tentang berdoa. Kita bisa mengilmui tentang berdoa. Manakala mengingat kurang lebih sebulan lebih berapa hari lagi nanti kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk bisa bertemu di bulan tersebut, dan pada saat itu semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai di pasal pertama, kami akan membacakan mukadimah sedikit yang mana ini adalah sebuah fondasi yang harusnya kita susun terlebih dahulu. Kita susun dengan rapi dan kita susun dengan kokoh, sehingga tatkala kita menambah di bab pembahasan selanjutnya kita tidak kaget seperti itu. Kesimpulan dari mukadimah ini kurang lebih ada 3 hal yang akan kami bahas kali ini. Yang pertama, mendahulukan berdoa dalam keadaan sempit. Mendahulukan berdoa dalam keadaan sempit. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dari kaum muslimin yang mungkin kita berada di dalam tersebut, yang mana mengedepankan usaha, yang mana mengedepankan tentang pengetahuan, yang mana mengedepankan tentang relasi atau hubungan kerja seperti itu sebelum melaksanakan ikhtiar. Yang perlu kita pahami para jamaah sekalian, doa itu saya mencoba memberikan definisi yang semoga mudah dipahami, yaitu doa itu adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi curhat kita tentang peliknya kehidupan, curhat kita tentang masalah yang menghampiri kita itu teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikapun kalau kita curhat kepada manusia, kita mungkin akan mendapatkan salah satu di antara 2 hal. Jika orang itu akan peduli terhadap kita, maka orang itu akan mempunyai 2 opsi. Yang pertama akan membantu, dan yang kedua tidak bisa membantu. Yang membantu di sini dipecah lagi menjadi 2 opsi. Apakah dia mampu membantu kita atau dia ini tidak mampu membantu kita. Dan ini perbandingannya 50% antara membantu dan tidak membantu. Dan yang kedua, tatkala kita curhat atau menceritakan keluh kesah kita kepada manusia, kita mendapatkan orang yang tidak peduli dengan kita, maka ini bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan kita, seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kesempatan atau muamalah kita agar masalah kita ini terselesaikan dengan manusia, yaitu hanya sebatas konsultasi. Misalkan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, maka kita konsultasikan ini ke dokter. Yang manakala ikhtiar dari sembuhnya dari penyakit itu adalah berobat. Maka tatkala kita konsultasi dengan dokter, kita cukup menceritakan apa yang kita alami. Misalkan kita merasa pusing di kepala bagian kiri seperti itu. Lalu tentunya dokter akan berkata atau bertanya, terakhir mengkonsumsi apa, terus cukup tidur apa tidak, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi data untuk kita, yang mana data ini menjadikan resep obat ataupun kita perlu opname atau tidak, hanya sebatas konsultasi. Jadi konsultasi kepada ahli yang mahir di dalam bidang tersebut. Kalaupun curhat, saran dari kami jangan ditujukan kepada manusia. Karena Nabi Muhammad SAW panutan kita, tatkala diterjang masalah, diuji dengan cobaan dan lain sebagainya, itu beliau hanya melakukan sholat 2 rakaat, lalu beliau berdoa di dalam situ.
Beliau mencurahkan apa yang beliau rasakan. Beliau mencurahkan apa yang beliau permasalahkan di dalam doa tersebut. Dan alhamdulillah dengan ini masalah beliau terselesaikan. Masalah beliau terselesaikan. Karena beliau sangat meyakini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat meyakini yang menciptakan ujian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan sakit itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang menciptakan solusi atau kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita sebagai Muslim langsung mencari solusi ke sumbernya seperti itu. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala poin pertama ini mendahulukan berdoa dalam keadaan sempit. Beliau berkata, "Sallallahu kulla syai'in hatta syis'an." Artinya mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Di sini menggambarkan, di sini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya dalam kebutuhan yang sangat-sangat remeh, beliau menyuruh kita untuk berdoa. Beliau menyuruh kita untuk meminta kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita berusaha. Ditambahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan dahulu para salafus saleh, yaitu orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in meminta kepada Allah dalam salatnya semua kebutuhannya sampai-sampai garam untuk adonan dan tali kekang untuk kambingnya. Ini yang perlu kita praktekkan para jemaah sekalian. Pondasi pertama ini perlu kita praktekkan, yaitu kita harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kala sempit dan di kala kebutuhan sangat-sangat remeh sekalipun. Dan yang poin yang nomor 2 yaitu berdoa di kala lapang dan sempit. Berdoa di kala lapang dan sempit. Ada sebuah kaidah yang sangat indah para jamaah sekalian, yaitu berbunyi meminta kepada Allah untuk mempertahankan nikmat yang telah kita terima itu lebih afdol, lebih utama daripada nanti kita sudah mendapatkan masalah atau musibah baru kita meminta atau baru kita berdoa. Karena kaidah ini sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, ta'arraf ilallahi rakhai ya'rifka fi syidati. Artinya kenalilah Allah di saat senang atau lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Ini yang mungkin menjadi PR yang kedua bagi kita, bahwasanya yang tadi itu mengedepankan doa terlebih dahulu, sekarang ini tatkala kebutuhan kita tercukupi, finansial kita aman, ataupun badan kita sehat, kita tidak ada masalah apapun, kita banyak-banyak meminta kepada Allah untuk mempertahankan nikmat ini. Jadi sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kami hamba bersyukur bahwasanya Engkau telah memberikan hamba badan yang sehat, anak yang soleh-soleha, hamba tidak memiliki hutang dan lain sebagainya. Maka pertahankan nikmat ini ya Allah, pertahankan nikmat ini. Maka ini menjadi sebuah solusi bagi kita semuanya para jamaah yang ingin diijabah doanya. Maka kenali Allah di kala lapang, maka dari itu Allah akan mengenali kita di saat sempit. Tatkala kita terhimpit dengan masalah, begitu ruwetnya masalah, maka Allah akan bantu kita di saat itu. Dan yang ketiga yaitu terus-menerus berdoa hingga tampak hasil. Terus-menerus berdoa hingga tampak hasil. Ada sebuah hadis yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Artinya doa kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Orang itu berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku tetapi dia tidak mengabulkanku. Dia tidak mengabulkannya untukku. Sifat tergesa-gesa ini hendaknya kita berlatih untuk tipis menghilangkannya seperti itu. Karena kalau kita melihat sejarah orang-orang terdahulu, Nabi Ayub diuji kesehatannya dengan sakit kurang lebih 18 tahun baru sembuh. Nabi Ibrahim tidak memiliki keturunan berapa tahun? Puluhan tahun seperti itu. Lantas bagaimana dengan kita? Hendaknya kita meniru mereka yang sudah sukses dunia dan akhirat ini. Baik, itu adalah tiga mukadimah yang kami sampaikan untuk fondasi tentang doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
memasuki pasal pertama, definisi dan macam-macam doa. Doa dari segi bahasa berarti meminta dan memohon. Seperti ucapan, saya berdoa kepada Allah, saya memohonnya dengan suatu doa. Artinya saya memohon kepadanya dengan meminta dan saya mengharapkan suatu kebaikan yang ada di sisinya. Berdoa kepada Allah berarti meminta darinya kebaikan dan mengharapkan kebaikan tersebut. Da'a li fulanin dengan menggunakan kata pantuli berarti berdoa untuk si fulan, yakni memohon kebaikan untuknya. Da'a ala fulanin dengan menggunakan kata bantu ala berarti berdoa atas si fulan, yakni memohon agar keburukan ditimpakan atasnya. Jadi doa berarti permohonan hamba kepada Rabb-nya dengan cara memohon dan meminta. Bisa pula berarti menyucikan, memuji, dan makna sejenis dengan keduanya. Doa adalah bagian dari zikir. Jadi zikir itu Bapak Ibu sekalian maknanya sangat luas, yang insya Allah saya akan menjelaskannya di bab pertama ini. Zikir sendiri ada 3 macam. Yang pertama, mengingat dan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah dan makna-makna yang dikandung olehnya, dan memuji mengisahkan Allah dengannya serta menyucikannya dari segala yang tidak patut baginya. Dalam poin ini zikir dibagi 2 macam. Yang pertama ungkapan pujian-pujian dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan bagian inilah yang disebutkan dalam beberapa hadis seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, memberitakan tentang hukum-hukum yang berkenan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti Anda mengatakan Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia lebih suka dengan taubat seorang hamba daripada orang yang menemui tunggangannya atau kendaraan yang hilang. Dia mendengar suara hamba-hambanya. Dia melihat aktivitas mereka, tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Dan Allah lebih menyayangi mereka dari kasih sayang kedua orang tua terhadap mereka. Yang pertama ini mungkin bisa kita contohkan seperti halnya zikir setelah sholat, yaitu ungkapan pujian dari orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala yang menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya baginya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Ini seperti halnya zikir setelah sholat. Dan yang kedua, memberitakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini mungkin bisa diartikan tatkala kedua orang tua sedang mentarbiyah anaknya. Misalkan seperti ini. Ada seorang anak yang dilatih untuk puasa. Lalu karena anak ini tidak kuat, dia sengaja membatalkan. Akan tetapi kedua orang tua ini paham kalau anak ini sudah batal. Lalu ditanya anaknya ini, kamu apakah makan? Anak ini menjawab dengan takutnya, tidak Bu, saya tidak makan, seperti itu. Nah, di sini ada kesempatan bagi orang tua untuk mentarbiyah atau mendidik anaknya. Ibunya mengatakan, kamu jangan bohong, Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Akhirnya anak ini mengakui seperti itu, yakni memberitakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengingat dan menyebut perintah Allah, larangannya, halal haram dan segala hukum yang ditetapkannya, dengan bersikap melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mengharamkan apa yang diharamkannya dan menghalalkan apa yang dihalalkannya. Zikir seperti ini ada 2, yaitu mengingat Allah dan memberitakan bahwasanya Dia memerintahkan perkara ini, melarang dari perkara ini, Dia menyukai ini, membenci perkara ini, dan ridho dengan masalah ini. Dan yang kedua, mengingat Allah, yaitu berzikir berkaitan dengan perintahnya, maka langsung melaksanakan perintah tersebut. Berkaitan dengan larangannya, maka segera menjauhinya dan menghindarinya. Untuk poin yang kedua ini lebih spesifik, yaitu di majelis ilmu. Yaitu di majelis ilmu seorang dai mengatakan ini haram, ini halal, ini dibolehkan, ini dilarang oleh syariat, seperti itu. Dan ini ternyata termasuk bagian dari zikir. Maka tidak memungkiri sebuah majelis ilmu adalah majelis zikir. Yang ketiga, zikir mengingat menyebut anugerah nikmat dan kebaikan Allah. Ini termasuk zikir yang paling agung. Zikir yang disebutkan di atas berjumlah 5 macam. Zikir yang juga bisa terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, zikir menggunakan hati dan lidah, dan ini merupakan tingkatan zikir yang paling tinggi. Yang kedua, zikir dengan menggunakan hati saja, dan ini merupakan tingkatan kedua. Dan yang ketiga, zikir dengan menggunakan lisan saja, berzikir dengan lisan atau lidah. Zikir ini menduduki tingkatan yang ketiga. Yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian,
merupakan seorang muslim tatkala berdoa dia memulai doanya dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu adab yang harus kita kerjakan tatkala kita berdoa. Sebelum menyampaikan hajat-hajat atau kebutuhan yang harusnya kita sebutkan di dalam doa itu, kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Allah, ya Rabbi, Engkau yang telah memberikan hamba kesehatan, Engkau yang telah memberikan hamba keturunan, Engkau yang telah memberikan hamba pekerjaan ini dan itu. Jadi sebelum berdoa kita puji Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan adab dalam berdoa. Dan tentunya zikir yang paling tinggi tingkatannya yaitu tatkala lidah atau lisan dan hati ini sinkron. Jadi lidah mengucapkan subhanallah, hati dan juga pikirannya merenungi Maha suci Allah yang tidak ada aib di dalamnya, Maha suci Allah yang tidak ada celaan di dalamnya, Maha suci Allah yang mana tidak ada kelemahan baginya, seperti itu. Yang kedua menggunakan hati saja, dan ini merupakan tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga menggunakan lisan saja. Ini mungkin bisa kita realisasikan tatkala kita lagi menunggu atau lagi mengerjakan sebuah pekerjaan yang mana kita ingin waktu itu bermanfaat. Seperti halnya mungkin kita lagi di bis atau di kereta api, sembari kita sampai ke tujuan kita perbanyak zikir, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Jadi definisi zikir adalah melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Yang dimaksud dengan lalai ialah meninggalkan sesuatu dengan usaha manusia itu sendiri, sedangkan lupa ialah meninggalkan sesuatu tanpa usaha dari manusia tersebut. Di sini saya membagi lagi tingkatan zikir ini. Ini menandakan bahwasanya beliau ini luas keilmuannya ya. Yang pertama zikir zahir, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha besar. Atau zikir yang mengandung doa, seperti halnya dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan Hawa alaihi salam, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 23. Ini hampir sama dengan zikir yang menggunakan lisan. Zikir yang menggunakan lisan, seperti halnya kalau kita ingat sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan seorang penjual roti. Tatkala Imam Ahmad ini sedang istirahat di bilik orang tukang roti ini, ada perilaku yang sangat unik yang sempat mencuri perhatiannya Imam Ahmad. Jadi tatkala tukang roti ini sedang mengadu adonan, sedang memecahkan telur dan lain sebagainya, lisannya tidak lepas dari istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu. Dan sempat ditanyakan oleh Imam Ahmad, sejak kapan kamu mengamalkan zikir ini? Dijawab olehnya, sudah lama. Sejak saya ini masih belum berkeluarga atau sejak saya masih bujang. Lalu ditanggapi oleh Imam Ahmad, lalu apa yang kamu dapatkan dengan istighfar yang begitu banyak itu? Lalu tukang roti ini menjawab, tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatku. Artinya hajat-hajat saya ini diberikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Imam Ahmad menanggapi, apa itu? Di sini tukang roti ini menjawab, saya belum bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Padahal orang yang diajak ngomong ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sontak akhirnya Imam Ahmad ini bertakbir, Allahu Akbar, istighfarmu yang membawa saya ke sini. Jadi rezekimu ini berkat dari istighfarmu. Hal ini selaras dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Nuh yang berbunyi, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Seperti itu. Jadi istighfar ini adalah salah satu kunci amalan seorang muslim yang ingin rezekinya dilancarkan. Kita lanjutkan. Juga seperti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu ini aku memohon padamu untuk diselamatkan.
Atau berzikir mengingat dan menyebut dengan memohon perlindungan Allah seperti ungkapan Allah besertaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, dan semisalnya yang bertujuan membantu agar kehadiran Allah lebih dapat terasakan. Begitu pula dengan kepentingan memelihara hati, menjaga tata krama di hadapan Allah, menghindari kealpaan diri, juga memohon perlindungan kepada Allah dari setan dan kejahatan manusia. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menghimpun ketiga macam zikir ini, yaitu memuji Allah, berisi doa dan permohonan, beserta menghadirkannya sehingga mencangkup perlindungan yang sempurna, kebeningan hati, menghindari kealpaan diri, dan berlindung dari godaan syaitan. Yang kedua, zikir khafi, samar-samar, yaitu zikir yang menggunakan hati semata agar terhindar dari sifat lalai dan lupa yang merupakan penghalang antara roh dan hati manusia. Keharusan hati untuk menghadirkan Allah menjadikan seolah-olah melihat Allah. Dan yang ketiga, zikir hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minkum, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bertindak berdasarkan sangkaan hambaku terhadapku, dan aku besertanya apabila yang mengingatku. Apabila yang mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika hambaku mengingatku tidak di hadapan sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya di hadapan sekumpulan makhluk yang lebih dari itu. Jika itu ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Apabila dia mendekatkan diri kepadaku dan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berjalan cepat. Dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pelajaran yang sangat-sangat penting yang harus kita yakini, yaitu di samping kita tidak bergesa-gesa terhadap doa, kita hendaknya senantiasa berprasangka baik kepada Allah, meskipun takdir itu jatuh kepada kita baik ataupun buruk, positif atau negatif, itu sejatinya hakikatnya itu baik untuk kita, itu yang terbaik bagi kita. Insya Allah saya tutup dengan kisah yang disampaikan oleh seorang dosen dari Universitas Ummul Qura di kota Mekah. Beliau bernama Dr. Muhammad. Beliau memiliki sahabat, kita sebut sahabatnya ini si Fulan. Si Fulan ini memiliki agenda yang mana 2 bulan ke depan ini beliau akan melangsungkan akad nikah. Lalu sama pihak keluarga perempuan calon si Fulan ini dibatalkan secara sepihak. Ditanyakan kepada pihak keluarganya perempuan ini, ya mungkin bahasa kita, kenapa Pak kok dibatalkan seperti itu? Keluarganya menjawab, karena keinginan dari anaknya sendiri, seperti itu. Di sini kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu sekalian, bahwa si Fulan ini selama 2 bulan dia terus-terusan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia nangis karena begitu inginnya si perempuan ini menjadi istrinya. Ya kurang lebih kalau doanya mungkin, ya Allah jadikan perempuan ini menjadi istri saya, jadikan perempuan ini menjadi takdir saya, seperti itu. Lalu setelah 2 bulan yang rencana awalnya ini akad nikah dikarenakan dibatalkan, setelah hari H pernikahan yang sebelumnya dibatalkan ini, beberapa hari kemudian ini dia menikah dengan pria yang lain. Dan di sini letak hikmah Allah, letak bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu begitu sayang kepada kita. Di dalam kisah tersebut, Dr. Muhammad mengatakan 1 bulan pertama dari pernikahan tersebut, wanita ini mendapat penyakit, kanker payudara yang lumayan parah seperti itu, sehingga mau nggak mau, diangkat payudara sebelah kanan. Lalu di bulan berikutnya, 2 bulan usia pernikahan, menjalar ke payudara sebelah kiri. Ya mau nggak mau diangkat juga seperti itu. Lalu di bulan ketiganya menjalar di saraf belakang.
sehingga menyebabkan kedua bola matanya buta, tidak bisa melihat. Pertama diangkat sebelah kanan, diangkat sebelah kiri, yang kedua diangkat penglihatannya. Dan yang keempat, bulan keempat usia pernikahan beliau ini meninggal. Beliau ini meninggal, wanita ini meninggal. Kalau kita telusuri bersama-sama para jamaah, seberapa besar kalau misalkan si fulan ini jadi menikah dengan wanita tersebut, ibaratnya masih manten baru, akan tetapi sudah mendapatkan takdir yang begitu berat. Di sini letak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar terhadap hambanya. Seperti itu. Apapun hasilnya, seperti tadi yang kami bahas, terus-menerus berdoa sampai kita tahu hasilnya. Entah itu hasilnya itu baik ataupun buruk, sejatinya itu baik untuk kita. Kita ingin perniagaan kita berhasil, kita ingin finansial kita tertata rapi, sehingga masa depan kita ini sudah financial freedom, ataupun di masa tua kita ini kita sudah nggak terlalu keras bekerja, ataupun kita usaha dibarengi dengan doa yang lain, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka di sini kita harus senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah begitu apa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembahasan kedua, yaitu macam-macam doa. Semoga Allah mudahkan saya dan panjenengan sami untuk menghatamkan kitab ini dan juga mengamalkan isinya. Karena rugi Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak amalkan, mengingat kurang 36 apa kurang lebih 30 lebih ya 31 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan, yang mana pintu-pintu langit ini sangat dibuka lebar dan pintu-pintu ampunan juga dibuka lebar-lebar sama Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika ada benarnya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya ini murni dari saya, dan saya siap merujuk ke pemahaman yang benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.